ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ustaz, bagaimana nasihat Ustaz terhadap media sosial sekarang yang banyaknya ya ustaz-ustaz yang ceramah di media sosial? Bagaimana nasihat Ustaz untuk cara mengambil ilmunya? Baik. Nasihat dalam mengambil ilmu, ingin saya nukilkan ucapan Abdullah ibnul Mubarak. Beliau menyatakan, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau kita tidak tanyakan sumbernya mana, sanad, dari mana dia dapatkan hadisnya, siapa gurunya, dari mana dia belajar, kita tagih dalilnya, maka setiap orang akan menyatakan sesuatu yang dia sukai. Kedua, Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, murid senior sahabat Anas bin Malik, menyatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Bahwa di awal masa kami, yakni masa tabi'in yang masih banyak para sahabat Nabi, setiap orang yang menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, tidak ditanyakan dari mana dia dapatkan hadis itu, dari mana dia dapatkan ilmu itu. Tetapi begitu terjadi fitnah, terjadi yang penyimpangan, munculnya paham Qadariyah, paham Syiah, paham Khawarij, maka mulailah mereka ulama salaf membuat kaidah in kana min ahli sunnah qubilu. Kalau yang menyampaikan ilmu tersebut dari orang yang paham salaf, mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka diambil ilmunya. Kalau tidak, maka kalau ilmu yang menyampaikan ilmu tersebut dari ahlul ahwa, dari ahli bid'ah, dari para pengikut hawa nafsu, tidak mengikuti manhaj para sahabat Nabi dalam memahami Al-Quran dan hadis, maka mereka akan menolaknya. Bahkan beberapa riwayat dari beliau, ketika ada ahlul bidah yang menyampaikan hadis kepada beliau, kata beliau, setengah hadis pun tidak akan saya dengar darimu, karena khawatir saya akan tersesatkan dikarenakan sebuah syubhat yang aku dengar darimu. Maka kesimpulannya adalah selektif di dalam mencari ilmu. Mungkin ada yang berkata, keras sekali, cuma anda aja yang paling benar, orang lain semua sesat. Jangan suka mempolitisir ucapan orang lain. Saya tidak memvonis suatu ormas, ya, atau suatu organisasi, tapi saya menjawab dengan kaidah umum agar kita selektif. Apabila dalam urusan dunia kita selektif, ingin belajar bahasa Inggris, kita selektif. Ini guru belajarnya dari mana? Ahli enggak dia bahasa Inggris? Kedua, kejujurannya. Bagaimana kita belajar kepada seseorang yang tidak kita ketahui dari mana dia belajarnya? Yang tidak kita ketahui kejujurannya. Kalau alasannya kita ambil yang baik, kalau ada yang jelek kita buang, berarti kita sudah pandai. Sudah bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau sudah demikian berarti ngajar bukan belajar. Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan ilmu agama tidak boleh diambil dari 4 jenis manusia. Yang pertama, dari ahlul bid'ah yang menyuruh kepada kebid'ahannya. Apa itu bid'ah? Kata Imam Syatibi, bid'ah itu adalah suatu bentuk ibadah, suatu bentuk amalan yang menyerupai tata cara dalam syar'i dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada contoh dari para sahabat Nabi. Naam. Ya. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, kata Imam Malik, alladzi yakdzib fi haditsin nas, orang yang suka berdusta dalam berbicaraan bersama manusia. Walaupun belum didapatkan dia berdusta ketika menyampaikan ayat dan hadis, tetapi didapatkan dia dusta dalam urusan dunia, maka tidak diambil ilmunya, khawatir dia akan berdusta dalam urusan agama. Dan ini banyak dai-dai yang seperti ini, dengan menebarkan kebencian dia bawa cerita-cerita palsu untuk menertawakan umat. Pemirsa, dia bawa cerita-cerita yang secara akal saya nggak mungkin ada itu. Ya, dia tambah-tambah bumbunya. Itu kan dusta. Nabi menyatakan, wailul liman haddatsa fakadiba liyudhika bihil qaum. Celaka bagi orang, celakalah orang yang berdusta ketika berbicara dengan tujuan untuk menertawakan manusia. Membuat manusia tertawa, agar lucu, agar pemirsa betah.
membawa berita bahwa Saudi Arabia akan buat maulid, rupanya beritanya dusta. Saudi Arabia tidak buat maulid, dan andai kata mereka buat, bukanlah sebagai sumber hukum dalam Islam. Ini kan dusta. Ya. Yang ketiga kata Imam Malik, al-fasik al-mudhhir fisqah. Orang yang bermaksiat dan dia tampakkan maksiatnya tanpa malu di hadapan manusia. Yang keempat kata Imam Malik, an-abid, dari orang yang ahli ibadah tapi enggak paham ilmu hadis. Naam. Demikian kata Imam Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih dan yang lain-lainnya.